Satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita hari ini hari Rabu, kita udah masuk pada tanggal 1 bulan Zulhijjah. Begitu ya. Tuh, kalau udah bulan Zulhijjah, waduh, berarti kita sebentar lagi mau motong apa? Motong sapi, motong korban, begitu ya. Tuh. Jadi jamaah sekalian, innallaha ikhtara, ya. Innallaha ikhtara ya minas sanati salasa usarot. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih 10 hari dari 1 tahun itu ada 3/10. Yang pertama Allah memilih 10 akhir bulan Ramadan. Jadi Allah memilih 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Yang kedua Allah memilih 10 awal bulan Zulhijjah. Karena di dalamnya ada Yaumut Tarwiyah, ada Yaumul Arafah, ada Manasikul Haji. Yang ketiga Allah memilih 10 awal bulan Muharram. Kenapa? Karena di dalamnya ada Yaumul Asyura. Kemudian di dalam kitab-kitab ulama-ulama fikih ada pertanyaan. Wahai ulama fikih, ada apa? Sekarang kalau ada orang nadar, ya Allah saya nadar, saya akan berpuasa 10 hari setelah Ramadan. Maka mana yang wajib dia kerjain duluan? Di mana dia puasanya? Ulama fikih mengatakan maka orang tersebut dia wajib berpuasa pada 10 awal bulan Zulhijjah. Ya, jadi tingkatannya 10 awal bulan Zulhijjah itu dari mulai tanggal 1 sampai Idul Adha tanggal 10 itu tingkatan nomor kedua setelah 10 akhir bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita memuliakan ini 10 awal bulan Zulhijjah, kita muliain dengan puasa. Mulainya apa? Dengan puasa. Nggak apa-apa ini ya. Ini saya lagi mengetengahkan hadis dhaif. Ya, hadisnya dhaif, bukan sahih. Begitu ya. Silahkan ente mau make silahkan, jamaah mau ngamalin silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Kalau mau dipakai silahkan, berarti mengikuti pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan boleh hadis-hadis dhaif dipakai di dalam fadhailul a'mal, di dalam keutamaan amal. Karena orang mulia itu bukan ibadah yang wajib. Orang mulia itu karena gemar melakukan ibadah sunnah. Yang wajib itu mah urusan kita, syukur kepada Allah itu mah. Kalau ibadah sunnah, orang kalau mau mulia banyakin ibadah sunnah. Saya kagak puasa, nggak apa-apa. Mau puasa, bagus. Nggak mampu lah kalau dari mulai awal. Nanti aja lah Yaumut Tarwiyah, Arafah. Nggak sanggup juga Tarwiyah, Arafah dah. Arafah nggak sanggup juga, udah dah Idul Adha dah. 2 jam ya. Subuh-subuh niat, ya Allah niat hari ini saya puasa. Beres Idul Adha, sholat Id, makan, buka. 2 jam puasanya, dapat pahala sehari. Ya itu ya, kalau nggak kuat juga gitu ya. Nggak kuat juga 2 jam, udah jangan puasa nggak apa-apa. Sunnah ini, tapi kalau ente mau mulia, mau diangkat derajatnya, sunnahnya gedein. Nah oleh karena itu kata alimul ulama, qala ba'dul ulama, man shoma hadhil ayyama akramahullahu bi asyrati asya. Barang siapa yang berpuasa pada 10 awal bulan Zulhijjah, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 dia puasa, maka Allah memuliakan orang tersebut dengan 10 perkara. Yang pertama, al-barakah fi umrih. Ya, Allah berikan keberkahan di dalam umurnya berkah. Wa ziyadata fi malihi, Allah tambah lagi hartanya. Kemudian wal hifza fi iyalihi, Allah jaga keluarganya.
Kemudian wa takfira li sayiatihi, Allah hapuskan dosa-dosanya. Wa tad'ifa li hasanatihi, Allah lipat gandakan pahalanya. Wa tashila li sakarati mautihi, dan Allah mudahkan sakaratul mautnya. Wa diya'a li zulmati qabrihi, dan Allah terangi gelapnya kuburannya. Kemudian wattasqila limizanihi, dan Allah beratkan timbangannya. Wan najata min darakatihi, dan Allah selamatkan dari gonjang-ganjing yaumul qiyamah. Dan yang terakhir wasu'uda ala darajatihi, dan Allah angkat derajatnya. Itu 10 kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Begitu ya. Kemudian waruya an Ibni Abbasin anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, diriwayatkan dari Al-Imam Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala, Rasulullah bersabda, pada hari yang pertama, di mana pada hari ini, hari pertama bulan Zulhijjah, adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi Adam alaihissalam. Man shoma dzalikal yauma ghafarallahu likulli dzanbin kulla dzanbin, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 1 bulan Zulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Gitu ya. Nah, semalam tuh berarti kita udah kelewat nih. Semalam tuh kita baca istighfar Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 71 kali. Kemudian dilanjutkan dengan baca wa ajim fin nasi bil, di bawah atau paling bawah, wa ajim fin nasi bil haji yatu karijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. 71 kali. Udah kelewat semalam udah. Hari yang kedua adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi Yunus. Wa man shoma dzalikal yauma kana kaman abidallah ta'ala sanatan lam ya'sillaha fi ibadati tarfata ainin. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala orang tersebut seperti beribadah kepada Allah selama 1 tahun tidak bermaksiat kepada Allah. Makanya nanti malam kita baca doanya istighfar Nabi Yunus. Kita baca tuh istighfarnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 71 kali. Kemudian kita tutup dengan doa. Allahumma innaka qulta wa qaulukal haqqu fi kitabikal munzali ala lisani nabikal mursali yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma najjina minal ghammi alladhi nahnu fihi kama najjaita abdaka Yunus alaihi salam. Berapa kali doanya itu? 3 kali. Kemudian dilanjutin dengan baca wa anjing fin nasi sampai beres 71 kali. Itu malam yang kedua. Entar malam berarti ya. Hari yang ketiga adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi Zakaria. Wa man shoma dzalikal yauma istajaballahu du'ahu. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang ketiga, maka Allah ijabah doa-doanya. Makanya malam yang ketiga kita baca doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria apa doanya? Rabbila tadarni. Malam-malam tuh kita baca Rabbila tadarni fardahu wa anta khairul warithin.
71 kali, diikutin dengan wa'adzin finnasi sampai akhir 71 kali. Hari yang keempat adalah hari di mana Nabi Isa dilahirkan. Wa man shoma dzalikal yauma nafallahu anhul ba'sa wal faqra. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang keempat, maka Allah tiadakan dari orang tersebut kefakiran. Susah, fakir Allah tiadakan dari orang tersebut. Itu hari yang keempat. Makanya nanti malam yang keempat kita baca doa Nabi Isa. Apa doanya? Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. 71 kali. Kemudian diikuti dengan wa'adzin finnasi bil haji 71 kali. Hari yang ke-5 adalah hari di mana Nabi Musa dilahirkan. Man shoma dzalikal yauma bari'a minan nifaqi aw min 'adabil qabri. Barang siapa yang berpuasa pada hari ke-5 bulan Zulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala membersihkan orang tersebut dari sifat munafik dan dibebaskan dari adab kubur. Makanya malam yang ke-5 kita baca doa Nabi Musa. Apa doa Nabi Musa tuh? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhishdud bihi ajri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. 71 kali, diikuti dengan wa'adzin finnasi 71 kali. Hari yang ke-6 adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan untuk nabinya. Wa man shoma dzalikal yauma, barang siapa yang berpuasa pada hari yang ke-6, maka Allah Subhanahu wa taala memandang orang tersebut dengan rahmat. Hari yang ke-7, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka jahanam dan tidak membuka pintu tersebut sampai hari yang ke-10. Man shoma dzalikal yauma, barang siapa yang berpuasa pada hari yang ke-7, maka Allah Subhanahu wa taala tutupkan orang tersebut 70 pintu kesulitan dan Allah bukakan orang tersebut 30 pintu kemudahan. Hari yang ke-8, hari di mana Allah Subhanahu wa taala hari ke-8 disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Man shoma dzalikal yaum, barang siapa yang berpuasa pada hari Tarwiyah, maka Allah berikan pahala yang tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hari yang ke-7 adalah hari Arafah. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang ke-9 ya. Hari yang ke-9 adalah hari Arafah. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang ke-9 atau hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa orang tersebut 1 tahun yang sudah kelewat dan 1 tahun yang akan datang. Garansi. Setahun kemarin Allah hapusin dosa kecilnya, setahun yang akan datang yang belum dia jalankan Allah udah garansi Allah hapuskan dosanya. Bayangin tuh, itu Yaumul Arafah. Gitu ya. Tuh, oleh karena itu zaman sekalian, ya. Tuh, ya. Nanti malam yang ke-6, malam yang ke-7, malam yang ke-8, malam yang ke-9, malam yang ke-10, dikarenakan ini orang yang pergi haji sudah sibuk melaksanakan manasik haji, maka kita baca doanya Nabi Ibrahim, gitu ya. Nah, habis baca doa Nabi Ibrahim, apa yang kita baca? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin waj'al li lisana sidqin
fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhalin wa la tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. 71 kali diikuti dengan wa'adzin fin nasi 71 kali. Jamaah sekalian, yang terakhir jamaah sekalian, setelah itu perbanyaklah tiap malamnya baca la ilaha illallah, begitu ya. Karena Nabi Musa ngadu kepada Allah, wahai Allah, ada apa Musa? Saya sering berdoa kepada Engkau wahai Allah, kata Nabi Musa. Wahai ya Allah, kata Nabi Musa. Itu apa itu? Hadisnya dong. Ya Rabbi da'autu falam tajib da'wati fa'allimni syai'an ad'uka bihi. Wahai Allah, aku selalu berdoa kepadamu, tetapi tidak kunjung kau ijabah doa-doaku. Wahai Allah, ajarkan aku sesuatu. Kalau aku baca, maka kau mengijabah doa-doaku. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan Nabi Musa, wahai Musa, ya, kalau sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, maka perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyakin la ilaha illallah, maka aku akan ijabah doa-doamu. Makanya pada malam tanggal 1 sampai 10 perbanyaklah kita membaca la ilaha illallah. Semoga doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir jamaah sekalian, ya disempurnakan nanti 10 Dzulhijjah dengan kita korban ya, gitu ya. Apa sabda Rasulullah? Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk membeli hewan korban, maka setiap langkahnya 10 pahala. Ya. Dihapuskan darinya 10 dosa. Diangkat baginya 10 derajat. Itu apa ya? Pengen beli hewan korban. Ente jalan aja udah ke Jatinegara jalan ya. Biar banyak langkahnya. Karena satu langkah. Wa idza takallama fi syiraiha, kalau kemudian dia beli hewan korban nawar, biasa nawar kan? Berapa ini Pak? Nawar. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, kana kalamuhu tasbihan. Itu nawarnya aja seperti lagi baca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu nawarnya aja tuh, ngomongnya aja. Gitu, nawar tuh yang lama 2 jam nawarnya. Iya. Udah nawar lama kagak jadi beli lagi. Wa idza nuqida samanuha, begitu dia bayar itu harganya hewan korban, maka setiap dirham, berarti kalau kita setiap rupiah ya, maka Allah lipat gandakan 700 pahala. Begitu hewan korbannya dirubuhkan jatuh ke tanah tuh, bruk, sapi jatuh, kebo jatuh, kambing bruk jatuh ke tanah, maka seluruh penduduk 7 lapis bumi. Jadi setiap lapis itu ada penduduknya tuh. Kita kagak tahu aja. Lapis bumi yang satu ada penduduknya, yang kedua ada. Semuanya ada penduduknya. Maka seluruh penduduk 7 lapis bumi itu memohon ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Ya Allah, ampunin tuh orang. Itu penduduk 7 lapis bumi ke bawah. Itu minta ampun, ya Allah, ampunin tuh orang yang korban, ampunin ya Allah. Gitu ya. Begitu itu hewan korbannya disembelih, darahnya ngocor, maka Rasulullah SAW bersabda, bikulli qatratin min damiha asyratan minal malaikah yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Maka Allah ciptakan 1 tetes darah. Ente belum pernah hitung sih ya, berapa tetes? Itu darahnya banyak bener tuh ya. Tes. 1 tetes darah Allah ciptakan 1 malaikat. Allah ciptakan 10 malaikat. 1 tetes darah hewan korban Allah ciptakan 10 malaikat yang memohon ampun kepada Allah untuk orang yang korban sampai datangnya yaumul qiyamah.
Gede bener tuh hikmahnya korban. Ya, bukan sembarangan. Begitu dagingnya dibagiin, maka setiap satu potong daging, maka pahalanya seperti membebaskan budak zaman Nabi Ismail alaihissalam. Oh, gede itu pahalanya orang yang korban. Dari mulai belinya, melangkahnya, nawarnya, ngomongnya, sampai dijatuhinnya, nyembelihnya, sampai bagi dagingnya. Itu besar sekali hikmahnya bagi orang-orang yang korban. Begitu ya. Nah, korban ya. Gitu. Yang nggak punya duit, korban perasaan ya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi yang nggak punya duit, yang nggak bisa korban, gitu. Niat aja. Nah, jangan awar ya. Iya, jangan awar ya. Nah, yang nggak punya duit, yang nggak korban karena nggak punya duit. Kemarin ente ente hari ini udah nyukur belum? Nyukur rambut belum? Bulu ketek belum? Kuku belum? Maaf, bulu yang bawah juga belum. Itu tahan ya. Jangan ente mulai hari ini jangan nyukur apa-apa udah. Rambut jangan dicukur, bulu ketek jangan dicukur, bulu yang bawah juga jangan dicukur, kuku jangan digunting. Nanti begitu beres Idul Adha ambil gunting. Ya Allah, saya korban nih. Ya, kuku ya. Gunting kuku itu seakan-akan pahalanya sama dengan orang yang korban ya. Jadi kalau ente gak korban, pulang Idul Adha, ambil silet sama gunting. Guntingin rambut ente. Itu pahalanya hampir sama dengan korban. Ya. Nah, termasuk bagi yang pengen korban, sunnah mulai saat ini, sunnah dia jangan motong rambut, apa aja kuku jangan udah. Nanti kalau pengen motong rambut, kuku nanti udah beres mau motong. Gitu ya. Nah, itu jamaah sekalian, mohon maaf ya, waktunya rada panjang sedikit, mohon maaf ya, supaya sekedar menjelaskan 10 menit, semoga kita bisa mengamalkan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan mutakabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan masuma bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati alhamdulillahi rabbil alamin.